Pria itu melirik vas di depannya, vas keramik putih dari dinasti Yuan seharga 700.000. Dia segera bertanya kepada staf, berapa harga vas ini? Apakah kamu punya 2.000? Jika kamu tidak memilikinya, cepat pergi. Oke, aku membelinya. Pria di sebelahnya melihatnya dan berbaik hati mengingatkan bahwa vas itu terlihat baru. Barang palsu di zaman modern ini paling hanya 2.000. Apakah barang ini benar-benar antik? Pria itu dengan percaya diri langsung membayarnya. Tranpi, kamu benar-benar membayarnya. Staf itu mengolok-olok pria itu. Vas ini telah ada di toko kami selama beberapa tahun. Tidak ada yang ingin membelinya, pemiliknya bahkan ingin membuangnya. Dan pecundang sepertimu menggunakan 2.000 untuk membeli vas sampah ini. Mempunyai mata tapi tidak bisa melihat. Pria itu memegang vas itu dan bersiap untuk membawanya pergi bersama gadis itu. Tanpa diduga bos barang antik melihat sekilas dan menyukainya. Tunggu sebentar, aku ingin membeli vas keramik itu. Pria itu segera menyatakan bahwa dia telah membeli vas keramik itu. Aku bayar 20.000, bisakah kamu menjualnya kepadaku? 20.000, tuan, vas itu hanya bisa digunakan untuk merangkai bunga saja. Aku bayar 20.000. 50.000, bisakah kamu menjualnya 50.000 padaku? 50.000. 100.000? Staf itu sangat terkejut, tapi pria itu mengetahui nilai sebenarnya dari vas keramik itu. Tuan, Anda gila, dari mana vas itu mendapat harga setinggi itu? 100.000? Mungkinkah vas itu barang antik? Bos barang antik mengingatkan pria itu bahwa uang 100.000 sudah cukup untuk membeli sebuah mobil. Meskipun pria itu masih muda, dia tidak membiarkan pria tua itu membodohinya. Tuan, ini vas keramik dari dinasti Yuan. Kamu mau pakai uang 100.000 untuk membelinya? Jelas aku tidak bisa menjualnya. Apa? Vas dari dinasti Yuan. Pria itu mengambil sebuah benda. Dia dengan mudah membeli vas keramik dari dinasti Yuan bernilai 700.000. Staf berkata itu tidak mungkin. Vas ini sama sekali bukan vas kuno dari dinasti Yuan. Bos tidak menyangka hari ini dia akan bertemu dengan pria yang bisa mengetahui nilai vas itu. Ini penawaran terakhirku, aku mau beli 500.000. 500.000. 500.000, anak itu baru saja membelinya 2.000. Tranpi, kamu sangat hebat. 2.000 dengan cepat berubah menjadi 500.000. Tapi pria ini juga cukup licik. Jika bos membayar 800.000, maka vas itu akan dia jual. Tapi bos baru membeli sejumlah batu giok kasar untuk persiapan dilelang. Tidak punya banyak uang tunai. Maaf, kurang sedikit saja tidak bisa. Bos memberi pria itu uang tunai 500.000, lalu menyuruh pria itu datang ke tempat pelelangannya untuk memilih batu giok kasar senilai 300.000 untuk ditukar. Oke, mari kita lihat. Ayo pergi. Keduanya tiba di pelelangan. Pria itu membuka mata ajaibnya dan menemukan bahwa batu kasar ini hanya mengandung 2% batu giok. Tapi saat ini mantan pacarnya dan Pu Enhi datang untuk mengikuti pelelangan. Tranpi, kamu orang tak berguna. Kenapa kamu ada di sini? Tentu saja aku datang ke pelelangan ini untuk membeli batu giok. Apa yang dipahami oleh kurir sepertimu tentang batu giok? Lihat, semua batu ini adalah royalti kami, diimpor dari Asia Tenggara, batu kasar kelas atas. Apalagi yang ini, potongannya berwarna hijau. Keluarga kami menggunakan 1 juta untuk membelinya. Kali ini kami ingin menjualnya 1 miliar. Pria tak berguna sepertimu, pernahkah melihat uang 1 miliar? Orang tak berguna itu paling hanya memiliki beberapa ribu yuan. Semua kata-kata itu sangat tepat. Batu raja hijau, jangankan 1 miliar, kalau ditambah beberapa ratus yuan pun tidak bisa dibeli. Kandungan batu giok pada batu ini hanya 1:200, itu terlalu rendah. Kandungan batu gioknya sangat rendah. Apakah kamu ingin menjebak orang-orang? Tranpi, ada apa denganmu? Kamu hanyalah seorang kurir. Dari mana kamu bisa mendapatkan 1 miliar? Kamu benar-benar tidak berguna. Sama sekali tidak memiliki masa depan. Tutup mulutmu. Apa yang kamu banggakan dari 1 miliar? Tidak apa-apa. Jangan pedulikan mereka. Mereka hanya 2 orang idiot. Memegang sampah dan mengakuinya sebagai harta karun. Ayo pergi ke sana. Berhenti. Apa yang kamu maksud sampah? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Semua batu di sini adalah sampah. Tranpi, apakah kamu buta? Semua batu ini diimpor. Tidak bisakah kamu melihat batu hijau yang begitu besar? Baiklah, kalau kamu bilang batu-batu ini semuanya sampah, apakah kamu berani bertaruh denganku? Bertaruh apa? Batu-batu di bawah tanganku, apakah itu harta karun atau bukan? Nak, jika kamu bertaruh dengannya, kamu akan kalah. Benar, batu yang memiliki potongan berwarna hijau itu sangat bagus. Aku punya mata ajaib, mengapa aku harus takut padanya? Apa yang kamu inginkan jika menang? Gadis di sebelahmu, jika aku menang, suruh dia tidur denganku selama 1 malam. Fuongqin, kamu sungguh menyedihkan. Apakah kamu pikir semua gadis sama seperti wanita yang berdiri di sampingmu? Tranpi, beraninya kamu menghinaku. Tranpi, jika kamu tidak ingin bertaruh, katakan secara langsung, jangan mencari alasan. Aku sangat. Jadi bagaimana jika kamu kalah? Jika aku kalah, aku akan melakukan apapun yang dia katakan. Oke, jika kamu kalah, berlututlah di tanah dan menggonggong seperti anjing, lalu pergi. Jangan terlalu kasar padanya. Apakah kamu yakin menang? Aku 100% yakin akan menang, tapi aku tidak bisa menggunakanmu untuk bertaruh.
Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Aku akan menggantikan Tranpi. Oke, gadis cantik, kamu tunggu aku menang. Tranpi, jangan khawatir. Malam ini aku akan menjaganya dengan baik untukmu. Sama seperti aku menjaga Tantan tahun itu. Aku ingin tahu apakah bajingan sepertimu masih bisa tertawa setelah kalah. Tranpi, hari ini aku akan membuatmu kehilangan hati dan jiwa. Seseorang, bawa alat untuk memecahkan batu ke sini untukku. Tranpi, apa yang kamu lakukan? Kamu pikir batu ini adalah harta karun kan? Sampah. Ini juga sampah. Itu semua sampah. Hei Tranpi, tolong berhenti. Itu adalah batu berwarna hijau.